Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas untuk soal pilihan ganda. Nah, seperti yang kita ketahui, soal dapat digunakan jika memenuhi syarat yaitu valid dan reliable. Oleh karena itu, kita harus mengolah data kita sehingga kita mengetahui apakah soal kita itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Nah, untuk mengetahui soal kita itu valid, tes kita itu reliable, salah satunya adalah dengan menggunakan SPSS. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengolahan data skor butir tes untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Pertama-tama, masuk di variable view, kemudian ketik di bagian nama, mulai dari siswa, gender. Nah, di kali ini contoh yang saya buat adalah 10 butir tes. Jadi saya akan mengolah data 10 butir tes dari 7 orang siswa untuk mengetahui apakah 10 butir tes ini valid, apakah tes ini reliable atau tidak. Setelah mengetik siswa, gender, lalu butir 1 sampai 10, terakhir diketik total. Nah, bagian tipenya itu yang bagian sini nanti kan akan otomatis numerik. Jadi diubah ke string. Nanti kalau diubah ke string maka measure-nya akan otomatis berubah menjadi nominal. Lalu untuk butir 1 sampai 10 dan total itu termasuk scale. Jadi di measure kita pilih scale. Untuk desimalnya dijadikan 0 semua. Oke ya. Lalu kita klik data view. Nah, di data view ini kita mengisi data kita. Mulai dari siswa, di sini siswanya saya beri kode A B C D E F. Kemudian gendernya laki-laki, saya berikan kode L, perempuan saya kasih kode P. Lalu di bagian butir 1 hingga butir 10 itu di input data kita. Nah, apakah untuk kita melihat di data kita untuk siswa A itu menjawab benar, maka skornya 1 untuk butir 1. Untuk siswa C butir 1-nya salah, jadi diberikan skor 0 karena ini adalah pilihan ganda, jadi dikotomi benar 1 skornya 1, salah skornya 0. Begitu seterusnya diisi sampai butir 10. Kemudian total kita isi sesuai dengan jumlah dari skor butir 1 hingga butir 10. Nah, di sini jumlahnya yang kayak siswa A itu benar semua, jadi totalnya 10 total skornya. Hingga ke bawah itu diinput semuanya masuk. Nah, jadi sekarang kita tinggal menganalisis datanya. Pertama-tama klik analyze, kemudian scale, diarahkan ke scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, semua butirnya itu dimasukkan, dipindahkan ke sebelah. Total tidak perlu ya, ini butir 1 hingga butir 10 dipindahkan ke items, kemudian klik statistik, lalu centang item scale and scale if item delete, lalu continue, lalu oke. Nah, inilah hasilnya. Pertama-tama kita lihat tabel yang ini dulu. Di tabel ini itu terlihat bahwa jumlah subjek yang dianalisis berjumlah 7 responden. Jadi tadi itu adalah hasil dari 7 orang siswa. Hasil tes dari 7 orang siswa. Kemudian di tabel reliability, nah ini
tabel ini memberi informasi bahwa hasil uji reliabilitas atau koefisien reliabilitas instrumen sebesar 0,758. Nah, seperti yang diketahui, jika koefisien korelasinya itu 0,7 ke atas, maka dapat disimpulkan bahwa tes tersebut reliable. Nah, pada contoh kali ini berarti tesnya itu reliable karena di atas 0,7 atau lebih tinggi dari 0,7. Kemudian di bagian tabel item statistics, tabel ini memberi informasi tentang mean, standar deviasi, dan jumlah respondennya untuk setiap butir soal. Misalnya, mean butir soal 1 itu 0,57, standar deviasinya 0,535, dan jumlah respondennya itu adalah 7 siswa. Untuk tabel item total statistik, pada kolom correct item total correlation, di bagian ini menginformasikan sebuah butir soal valid atau tidak. Jadi bagian sini tuh kita bisa lihat soalnya valid atau tidak. Caranya dengan membandingkan nilai dalam kolom correct item total correlation dengan nilai 0,2. Kriteria 0,2 ini didasarkan pada buku Crocker and Algina, Nunali, Aiken, Marens and Lehman, Naga. Nah, butir soal dinyatakan valid apabila nilai dalam kolom lebih besar dari 0,2. Dari 10 butir soal yang ada, butir soal 8 nilainya adalah negatif 0,379. Jadi ini itu lebih kecil dari 0,2. Oleh karena itu butir soal 8 itu tidak valid. Jadi langkah berikutnya adalah butir soal tersebut diperbaiki atau di drop atau tidak diikutkan dalam analisis karena tidak valid. Pada kolom scale mean if item delete menginformasikan bila butir 1 dihapus, rata-rata instrumennya sebesar 5,71. Apabila butir 2 dihapus, rata-rata instrumennya sebesar 5,57 dan seterusnya. Pada kolom scale variance if item delete menginformasikan bila besarnya varians butir 1 dihapus, maka varians instrumennya sebesar 6,571. Apabila butir 2 dihapus, besarnya varian sebesar 6,286 dan seterusnya. Pada kolom Cronbach alpha if item delete menginformasikan bila besarnya koefisien alpha butir 1 dihapus, koefisien alpha instrumennya sebesar 0,726. Apabila butir 2 dihapus, besarnya koefisien alfanya sebesar 6,99 dan seterusnya. Jadi di sini kelihatannya kan tadi misalnya butir 8 itu kan tidak valid. Jika ini dihapus, maka koefisien alfanya menjadi 0,814. Jadi reliabilitasnya meningkat lebih tinggi dari yang sebelumnya 0,758. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena kita menghapus butir yang tidak valid. Terakhir, ada tabel scale statistik. Tabel ini menginformasikan tentang mean, varian, standar deviasi untuk semua butir soal yang dianalisis, yang jumlahnya 10 butir. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara mengolah data suatu tes untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Mudah bukan? Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengolah data butir tesnya sebelum meneliti, atau mungkin ingin mengembangkan soal untuk digunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya ada mengenai penjelasan tentang
Validitas dan reliabilitas untuk soal uraian jangan sampai terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.